Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesika Aldian Fiomita dari UPTD SD Negeri 03 Koto Alam, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya pandang dalam pendidikan tentang siswa. Yang pertama yaitu nilai akhir merupakan penentu segalanya. Dalam hal ini saya percaya bahwa pendidikan akan berhasil jika siswa memperoleh nilai yang baik dan nilai tersebut diyakini sebagai representasi dari kemampuan dan kepandaian seseorang. Yang kedua, KKM sebagai penentu keberhasilan belajar. Saya percaya dan meyakini bahwa semua siswa harus bisa mencapai nilai KKM dalam setiap muatan pelajaran yang diajarkan. Seringkali di sini fokus saya adalah memberikan materi agar siswa mencapai kompetensi yang sudah distandarisasi, tanpa memperhatikan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan oleh siswa tersebut dalam pembelajaran. Seolah-olah KKM menjadi batas penentu siswa itu pandai atau tidaknya. Adanya stereotip ketika siswa mendapatkan nilai rendah atau di bawah KKM, maka ia kurang pandai dalam pembelajaran tersebut. Justru sebaliknya, jika ada siswa mendapat nilai di atas KKM, maka saya yakini bahwa siswa tersebut pandai dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru mendominasi proses pembelajaran. Sebagai guru, selama ini saya sangat sedih dan merasa pembelajaran yang dilakukan gagal jika siswa saya ada yang mendapatkan nilai rendah. Sehingga saya akan menggunakan segala cara agar materi tersampaikan dengan baik. Akhirnya, pembelajaran berpusat pada guru. Dan yang keempat adalah melibatkan permainan dalam proses pembelajaran. Selama ini saya meyakini bahwa permainan dalam proses pembelajaran itu akan hanya menghabiskan waktu dan tidak berguna. Sehingga saya sangat jarang membawa anak-anak saya bermain dalam proses pembelajarannya. Karena saya berpikir hal itu hanya membuang waktu saja dan tidak efisien dalam pembelajaran. Hasilnya, siswa merasa terbebani, siswa merasa jenuh, dan siswa juga merasa terpaksa dalam pembelajaran. Sehingga siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajarannya. Dan terlihat ada beberapa siswa yang menghindari pembelajaran-pembelajaran tertentu yang dianggap sulit. Siswa menjadi tidak terbuka untuk mengungkapkan perasaannya karena di dalam kelas mereka terbebani oleh aturan-aturan yang sifatnya mengandung ancaman. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Maksudnya, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Menuntun berarti among. Sebagai semboyan Ki Hajar Dewantara adalah Ngarso Sungtolodo ing Madio Mangunkarso Tuturi Handayani. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kemauannya sendiri. Sedangkan bermain adalah salah satu kodrat anak. Di sini bermain adanya pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adanya cipta, rasa, karsa atau karya, pekerti. Itu semua sudah ada pada diri anak.
Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Hendaknya guru dalam mendidik harus mempertimbangkan kodrat anak dan juga kodrat alam dan kodrat zaman siswanya. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya bahwa guru dengan setulus hati, ikhlas tanpa pamrih, dengan cinta kasih yang tak terbatas mendekati dan juga membimbing siswanya. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Karena anak lahir dengan kekuatan kodratnya sendiri-sendiri. Tugas kita sebagai guru adalah menebali garis samar agar dapat memperbaiki lakunya. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan semangat. Guru harus menanamkan budi pekerti yang baik agar siswa tidak membahayakan dirinya sendiri dan mampu menjadi manusia yang beradab. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada pendidikan guru penggerak ini, saya merasa ada perubahan pada pola berpikir saya dalam memandang siswa. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Saya semakin memahami bahwa setiap anak tidak ada yang sama. Mereka memiliki karakteristik, minat, dan bakatnya masing-masing. Tugas saya adalah membantu siswa dalam menyadari dan menemukan potensi yang ada dalam dirinya, memberikan dukungan dan motivasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan tahapan perkembangannya, serta menuntun mereka selama proses pembelajaran, membuat mereka merasakan kasih sayang, kenyamanan, aman, dan juga rasa percaya diri. Oleh karena itu, saya selalu berupaya untuk menciptakan iklim belajar yang menyenangkan dengan cara menerapkan model pembelajaran yang variatif dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan konteks anak, agar siswa senang dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu memperhatikan kodrat anak. Saya menyadari bahwa setiap anak terlahir dengan keunikannya masing-masing. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, saya menghargai dan selalu memperhatikan karakteristik serta gaya belajar anak, agar dapat mengakomodir keperluan belajar mereka. Setelah saya memahami bahwa salah satu kodrat anak adalah bermain, dan dengan bermain dapat melatih kelarasan jiwa antara cipta, rasa, dan karsa siswa, saya menjadi rajin mencari informasi dan menambah pengetahuan yang berkaitan dengan permainan-permainan apa saja yang dapat diterapkan di dalam kelas. Yang ketiga berkaitan dengan budi pekerti. Agar siswa dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat, tidak hanya membutuhkan keterampilan dan kecakapan, namun tidak kalah penting yaitu budi pekerti. Guru merupakan figur panutan yang dapat dicontoh oleh siswa-siswanya. Oleh karena itu, saya akan terus memperbaiki diri agar dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa saya dalam menanamkan budi pekerti. Penerapan dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik siswa, latar belakang, kebiasaan, minat, bakat, serta melibatkan siswa dalam menentukan cara belajar mereka. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada siswa, dan menjadikan bermain sebagai bagian dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kebebasan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas mereka. Yang keempat, memperhatikan dan menghargai proses belajar siswa. Yang kelima, melakukan pembiasaan atau penanaman nilai-nilai budi pekerti dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah video ini, semoga bisa memberi arti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.